Hello guys, welcome to my YouTube channel. Nah guys, di video kali ini aku bakal ngejelasin ide bisnis yang udah aku buat pakai value proposition canvas. Nah, disclaimer dulu nih, VPC itu terbagi menjadi dua bagian. Yang pertama, customer segment, dan yang kedua, value map. Nah, VPC ini ngebantu banget kita biar ngerti dulu nih siapa target customernya, terus apa yang mereka butuhin, dan masalah apa nih yang mereka hadapi sekarang. Dari situ baru aku cariin solusi yang bisa ngejawab kebutuhan-kebutuhan mereka. Jadi ide bisnisnya tuh akan bener-bener nyambung sama masalah yang ada gitu ya. Nah, intinya dengan kita pakai VPC, kita nggak akan asal-asalan bikin ide bisnis. Oke teman-teman, aku akan mulai dengan dua hal yang menjadi masalah terutama buat aku dan mungkin juga dirasakan sama teman-teman di rumah. Masalah yang pertama, pengen minum kopi tapi nggak kuat kafein. Nah, aku tuh tipe orang yang kalau abis minum kopi pasti deg-degan, terus keringat dingin, gelisah, terus nggak tau lah pokoknya. Aku pun nggak tahu kenapa aku kayak gitu guys. Nah tapi orang-orang yang nyari kopi low kafein ini nggak cuma yang sensitif kopi tapi yang mungkin punya asam lambung, terus kurang tidur, mereka kan bakalan ngurangin kopi banget ya guys. Nah terus yang masalah kedua ini pengen liburan tapi budget pas-pasan dan nggak mau ribet buat nyusun rencana perjalanan. Nah ini tuh masalahnya mungkin banyak dihadapi oleh mahasiswa-mahasiswa kayak kita gini ya guys. Kita pengen ngunjungin temen kita di kota lain gitu, tapi budget kita pas-pasan cuma misal 500.000. Nah itu kan perlu pengepresan budget yang sangat amat ya guys ya. Terus udah gitu kita harus nyusun rencana biar perjalanan kita itu maksimal. Jadi dari dua masalah itu aku kepikiran nih buat bikin dua ide bisnis yang nantinya bisa jadi solusi buat teman-teman di rumah. Nah, oke, kita lihat ide bisnis yang pertama. Di sini target customer-nya adalah pelajar, mahasiswa, atau early working yang sensitif kopi dan suka sama dessert. Lalu kita lihat di bagian customer job, mengurangi konsumsi kopi, menikmati kopi tanpa efek berlebih, mencari cita rasa kopi dalam bentuk makanan, mencari dessert kekinian. Nah, customer job inilah yang bikin kita tahu apa kebutuhan customer. Nah, selanjutnya pain atau masalah yang dihadapi konsumen. Nah, di bagian ini masalahnya ada di efek samping kopi dan kurangnya pilihan yang lebih ringan. Lalu gain-nya adalah customer ingin menikmati kopi dengan lebih nyaman, ditambah rasa yang enak dan tampilan yang estetik. Selanjutnya kita akan ke bagian kedua yaitu value map atau value proposition. Oke, kita lihat pain relievers di sini. Nah, pain relievers ini merupakan jawaban dari pain yang ada di customer segments. Nah, pain relieversnya adalah menggunakan kopi rendah kafein atau rasa kopi yang lebih ringan, terus dessert dibuat lebih aman dan tidak terlalu strong, membuka booth agar lebih mudah ditemukan, lalu menyediakan dessert yang siap konsumsi, praktis, dan affordable. Nah, selanjutnya ada gain creators, itu kopi dalam bentuk dessert kekinian, rasa kopi tetap ada tapi lebih ringan, fokus pada tekstur soft dan creamy, tampilan produk menarik dan instagramable, lalu buka booth sederhana dan strategis, dan yang terakhir harga disesuaikan dengan target customer. Nah, yang terakhir barulah kita buat produk and service-nya ya teman-teman. Nah, di sini produk dan service-nya itu yang pertama dessert berbasis kopi low kafein. Contohnya kayak coffee milk pudding, tiramisu cake, terus coffee bun, coffee cookies, terus coffee ice cream dan lain-lain. Nah, terus yang kedua itu dessertnya harus estetik ya teman-teman, biar cocok buat dibikin konten dan untuk difoto-foto. Terus produknya tuh praktis, jadi bisa
makan langsung atau di take away. Terus yang terakhir nih yang paling penting adalah harganya harus terjangkau karena untuk kalangan pelajar dan mahasiswa. Oke, next ide bisnis yang kedua. Nah, ide bisnis yang kedua ini customer segmentnya masih di kalangan pelajar, mahasiswa atau early working, tapi mereka mau trip keluar kota dengan budget yang terbatas atau pas-pasan, dan mereka tuh nggak mau ribet. Jadi di sini customer jobnya mereka harus nyusun rencana perjalanan, mereka harus bikin jadwal, terus transport, penginapan, dan lain-lain. Itu harus mereka atur dengan sedemikian rupa ya teman-teman. Nah terus mereka juga harus ngatur budget biar nggak boncos ya. Lalu mereka juga kalau mau liburan ke tempat-tempat wisata itu harus yang mudah diakses. Nah selanjutnya kita lihat masalah yang mereka hadapi ya teman-teman, atau pain-nya. Nah yang pertama, mereka itu bingung mulai dari mana dulu nih buat nyusun trip ini. Terus mereka tuh pasti takut over budget atau salah hitung biaya. Udah gitu mereka pasti capek riset ya guys, karena udahlah banyak info tapi ya pokoknya bikin pusing lah. Terus pasti mereka juga takut banget salah pilih penginapan atau transport. Mereka juga nggak tahu rute paling efisiennya itu gimana. Terus ya mungkin waktu mereka buat planning pun juga terbatas ya teman-teman. Nah terus selanjutnya kita masuk ke gain atau harapan mereka itu seperti apa gitu ya. Nah yang pertama, trip tersusun rapi dan jelas. Yang kedua, budget terkontrol. Yang ketiga, rekomendasi yang sudah terkurasi. Yang keempat, hemat waktu. Yang kelima, tetap bisa liburan walau budget minim. Dan yang keenam, pengalaman liburan pasti lebih santai dan enjoy karena nggak mikirin macem-macem gitu ya teman-teman. Selanjutnya kita masuk ke bagian value map lagi di ide bisnis yang kedua ini ya teman-teman. Jadi pain relieversnya di sini yang pertama disediakan itinerary siap pakai, yang kedua estimasi biaya detail dan realistis, yang ketiga semuanya sudah dirangkum dan dipilihkan, yang keempat rekomendasi berdasarkan pengalaman atau riset terbaik, dan yang kelima disusun rute yang praktis dan hemat waktu, dan yang terakhir tinggal pakai tanpa perlu mikir lagi. Nah terus gain creatorsnya di sini yang pertama itinerary jelas dan terstruktur, yang kedua fokus ke opsi budget friendly, nah yang ketiga semua kebutuhan sudah disiapkan, yang keempat rekomendasi tempat hits dan estetik, terus yang kelima sudah tahu alur perjalanannya itu kayak gimana. Yang terakhir barulah kita bisa melihat produk dan servisnya seperti apa yang harus kita sediakan ya teman-teman. Itu yang pertama, jasa pembuatan itinerary trip hemat seperti jadwal perjalanan, estimasi biaya lengkap, rekomendasi penginapan murah, rekomendasi transportasi termurah, rekomendasi tempat wisata. Nah, itu semua bisa disesuaikan dengan budget, durasi, dan preferensi dari user. Nah, gimana nih teman-teman penjelasan aku tadi? Semoga bisa dimengerti dan bermanfaat bagi teman-teman ya. Sekian video dari aku. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.